Ya, ribuan warga Kota Kediri rela antre dan berdesak-desakan demi mendapatkan bansos tunai sebesar Rp600.000. Selain menimbulkan kerumunan, sejumlah warga yang antre juga nampak mengabaikan protokol kesehatan. Sekitar 8.000 warga dari 2 kecamatan di Kota Kediri, yaitu Kecamatan Mojoroto dan Pesantren, sudah antri di kantor pos setempat sejak Selasa pagi. Di tengah pandemi COVID-19, mereka rela berdesak-desakan dan berkerumun untuk mengambil uang tunai bantuan dari Kementerian Sosial sebesar Rp600.000. Banyak dari mereka juga kedapatan tak memakai masker dengan benar yang memungkinkan terjadinya penyebaran virus corona. Sejumlah warga pun kecewa karena meski sudah antri berjam-jam, namun belum bisa masuk ke loket pembagian bansos. Antrinya ini kan harusnya dibagi per kelurahan gitu aja biar nggak berkerumun kayak gini, kan dilarang berkerumun tapi ini malah berkerumun kayak gini. Bagiannya per desa itu dijadwal 1 jam, jadi satu kelurahan itu 1 jam, tergantung banyaknya warga penerima KPM-nya. Penyaluran bantuan sosial uang tunai yang digelar ini merupakan program pengganti bantuan sosial pangan non-tunai yang biasa diberikan kepada warga kurang mampu. Danu Sukendro melaporkan dari Kediri, Jawa Timur. Ya, ini sangat disayangkan ya, warga ternyata masih abai dengan protokol kesehatan saat mengantre. Tapi tentunya rasa syukur mereka rasakan ini ternyata di tengah kesulitan akibat pandemi, setidaknya bantuan sosial ini bisa sedikit meringankan beban ekonomi mereka. Nah, Pak Ustadz boleh berikan sedikit tausiahnya kepada kami begitu ya, agar tetap terus bersyukur dan tidak pernah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala walau di tengah kesulitan akibat pandemi COVID-19 ini. Baik ya, jadi intinya adalah kita harus meluruskan kembali pandangan kita tentang musibah tersebut. Sebetulnya apa sih artinya musibah gitu? Kalau kita lihat musibah itu, ya kata-kata asoba, yusibu, isobatun itu sebetulnya artinya target. Jadi sebetulnya musibah itu Allah buat satu peristiwa yang memang didesain khusus untuk diberikan kepada si orang-orang yang sudah ditarget ini begitu. Nah, dan musib itu ya, musibatun itu, musib itu artinya orang yang benar. Jadi sebetulnya peristiwa ini didesain oleh Allah, ditimpakan, diberikan ujian ini kepada orang-orang yang ditarget itu agar terjadi perubahan orang tersebut atau kaum tersebut yang ditimpakan musibah menjadi menuju kepada yang lebih benar gitu. Ya, terjadi perbaikan sebetulnya itu. Nah, jadi intinya sebetulnya kalau kita lihat ya, betapa yang namanya musibah itu di balik segala sesuatunya itu tangan jamu pahala yang baik untuk orang-orang kemudian bersabar dan bisa kemudian melewati ujian tersebut dengan keikhlasan. Ya, dengan terus tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah sebetulnya kita harus bersyukur bahwa setiap apapun yang terjadi bagi orang mukmin, tidaklah semuanya terjadi buat kita, bahkan tertusuk duri sedikit pun itu adalah pengguguran dosa-dosa kita. Jadi musibah ketika kita jalani ya dengan ketegaran, dengan kesabaran, dengan keikhlasan, dengan terus berupaya, bersungguh-sungguh ya, berjihad untuk kemudian menuntaskan permasalahan-permasalahan dengan baik, insya Allah ini menjadi pahala yang terbaik untuk kita semuanya dan pengguguran dosa sekaligus ad-dhammu darajatan indallah, kita ditingkatkan derajatnya di sisi Allah, insya Allah. Ini Rabbal Alamin. Nah, Pak Ustadz, pertanyaan selanjutnya, ini saya pernah baca sebuah artikel bahwa ada yang mengatakan begini, jika memang Allah sayang dengan umatnya, dia akan diberikan cobaan bertubi-tubi di dunia karena ya ia tahu gitu, dia bisa melewatinya karena Allah juga sayang. Tapi kalau misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sayang dengan umatnya, dia akan dibahagiakan di dunia tapi di akhiratnya belum tentu begitu. Nah, ini benar nggak sih Pak Ustadz? Ya, jadi intinya sebetulnya begini ya, kan kalau ada yang namanya bagaimana konsepnya orang diberikan di dunia itu istidraj. Jadi dia itu seakan-akan punya harta yang banyak dan lain-lain, tetapi sesungguhnya dia ini sedang masuk ke dalam kemaksiatan, sedang masuk ke dalam keburukan dan lain-lain. Ya, nah ada orang yang kemudian di dunia ini disempitkan oleh Allah, ya kemudian kehidupannya seakan-akan sulit gitu ya kalau orang lihat dari luar gitu ya, itu tetapi dia itu sebetulnya mendapatkan ketenangan, mendapatkan ketentraman gitu ya, mendapatkan nikmat dari yang sedikit itu ya, dan kemudian di akhiratnya dia akan mendapatkan berlipat-lipat ganda. Jadi sebaliknya tadi ya, kelihatannya di dunianya bermewah-mewah dan lain-lain,
seakan-akan kelihatannya bersenang-senang, padahal hatinya khawatir, gelisah, ketakutan, dan lain-lain. Nah, ini istidraj namanya. Nah, inilah sebetulnya sebuah konsepnya seperti itu. Jadi, jangan kita hanya melihat ya seseorang itu dari tampak luarnya saja, karena masing-masing itu la yukallifu lahu nafsan illa wus'aha. Jadi semua itu sudah diberikan porsi masing-masing oleh Allah, dan orang-orang ini bisa kemudian melewati beban-beban, lewati ujian karena Allah sesuai dengan kemampuan masing-masing, begitu. Kurang lebih seperti itu, insya Allah. Baik. Pak Ustadz, pertanyaan selanjutnya, syukur dan iman itu seperti dua sisi mata uang yang sulit dipisah begitu ya. Dan ini koreksi bila saya salah, di mana dalam surat An-Nisa ayat 147, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Mengapa Allah menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Dan Allah adalah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui." Nah, ini apa makna firman tersebut, Pak Ustadz? Ya, di sini ya kalau dibahas ma yaf'alullaha bi'azabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiron alima. Mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Dan Allah adalah Maha mensyukuri dan Maha. Jadi ini sesuai dengan surat Ibrahim, la in syakartum la azidanakum. Barang siapa orang yang bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatnya. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau mereka kufur terhadap nikmat Allah, ya, itu mereka akan diazab. Artinya begini, seseorang itu harus mengetahui bahwa segala sesuatu yang dia dapatkan itu, semua fasilitas yang dia dapatkan itu berupa nikmat, dan dia harus bersyukur karenanya. Ya, coba kita lihat bagaimana kita masih bisa minum hari ini. Itu kan sebetulnya satu fasilitas nikmat yang Allah berikan, dan kita perlu bersyukur. Kita masih bisa bernafas, kita menghirup oksigen, kita bisa bergerak gitu ya. Coba kita lihat saja, ada nikmat-nikmat yang kemudian kita sepelekan, sebagaimana aktivitas kita hari ini, kita bergerak, berjalan, dan lain-lain. Ya. Saya pernah datang ke satu rumah sakit yang orang tersebut tidak bisa bergerak, dan dia berbicara kepada saya bahwa betapa bersyukurnya ketika dia bisa bergerak. Dia sekarang lumpuh, dan kemudian dia memohon ya untuk sama-sama berdoa bahwa jangan sampai orang-orang yang sedang masih bisa bergerak ini lupa akan nikmat tersebut dan lalai bersyukur kepada Allah. Dan betapa dia itu sangat menyesal dia tidak bisa bersyukur ya atas nikmat yang Allah berikan yang dia lalaikan tersebut. Nah, ini kan sebetulnya jadi bersyukur itu bukan karena harta yang banyak saja, tetapi bagaimana dia bisa mendapatkan ketenangan, bagaimana dia mendapatkan jasad yang sehat, dia mendapatkan waktu yang lapang, itu kan nikmat begitu. Dan banyak lagi nikmat-nikmat, karenanya fabi ai ala rabbikuma tukadziban, maka nikmat mana lagi yang kau dustakan. Itulah kurang lebih. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan lagi ke informasi lainnya, Pak Ustadz. Banjir lumpur